Laptop ini, magic. Butuh inspirasi gambar, tinggal ketik. Laptop lagi bermasalah, ketik dan auto didiagnostik. Atau kalau malas ngetik, pengen kopas tulisan di website yang terlihat artistik, semua tinggal dijalankan dengan beberapa klik. Pengen buat video yang asik tapi otak lagi nggak berkutik, semuanya juga tinggal ketik. Pengen tahu fitur yang lebih cantik? Duduk sana, kita cerita baik-baik. Ya udahlah ya, nggak usah adu mekanik. Selamat menonton yang paling sinematik. Ya, itu tadi adalah beberapa fitur AI dari Copilot bawaannya Windows 11 yang ada di Acer Aspire 5 Spin 14 ini. Semuanya udah tahu lah ya tentang AI. Ada ChatGPT, ada DALL-E, ada editing foto yang serba praktis, semuanya serba mudah lah sekarang. Tapi masalahnya aplikasi-aplikasi tersebut biasanya ya pihak ketiga, dan kalau mau aplikasinya optimal itu harus subscription, langganan atau berbayar. Tapi enggak kalau pakai Acer 5 Spin 14 ini. Semuanya udah terinstall dengan fitur baru di Windows 11, semuanya serba mudah sekarang. Acer Aspire Spin 5 14 termasuk laptop yang convertible tapi terjangkau karena kelasnya kan masih masuk di Aspire bukan masuk di Acer Swift. Dan kalau kita punya laptop ini terus kita kombinasikan dengan Copilot AI tadi, hidup jadi lebih mudah. Contohnya, kita lagi nggak ada inspirasi buat gambar logo, padahal deadline kliennya udah mepet. Tinggal tekan aja Windows plus C untuk membuka Copilot dan ketikkan aja prompt atau perintah keyword logonya. Semakin spesifik, semakin bagus. Dan Copilot AI yang powered by DALL-E akan langsung memberikan 4 gambar sketsa yang kita mau. Setelah dapat inspirasi dari gambar yang kita mau, tinggal kita langsung masukkan aja ke aplikasi Paint atau apps drawing lainnya dan tinggal kita terusin aja sketsanya sesuai dengan inspirasi yang kita dapat. Enaknya di Acer Spin ini karena dia convertible bisa dilipat sampai 360 derajat, kita juga dapat Active Stylus 2.0-nya generasi kedua yang udah support sama pressure sensitivity itu di 4096 dan report rate yang mencapai 2666 Hz, yang artinya gambar di layar Acer Aspire 5 Spin ini kayak gambar di kertas. Karena ketika kita tarik garis tipis, ya tipis, ditahan, ya jadi garis tebel. Sama kayak di kertas. Kita mau gambar dengan stylusnya agak miring juga bisa, karena udah lebih responsif dibandingkan Active Stylus generasi pertama atau 1.0. Terus buat yang suka bikin skrip kayak saya untuk bikin video, kalau misalkan gak ada inspirasi ya enak sekarang. Tinggal Windows C untuk buka Copilot dan ketikkan aja prompt atau perintahnya. Contohnya, kadang itu saya buntu idenya untuk bahasa analogi. Jadi bahasa teknis itu untuk saya tampilkan di video, saya harus translatekan dulu bahasa teknis ini ke bahasa sederhana. Nah, biasanya saya pakai analogi. Pakai Copilot AI ini bisa lebih mudah. Contohnya, saya pengen bikin video perbandingan bahasa sederhananya layar AMOLED dan IPS. Tinggal diketikkan aja ke Copilot-nya dan langsung analogi serta penjelasannya keluar secara detail. Dan kalau di ChatGPT kan nggak dikasih tahu ya source-nya dari mana. Beda, di Copilot ini kita dikasih tahu source-nya dari mana, jadi enak kita bisa memverifikasi dulu hasil research-nya. Oh ya, BTW ngomongin ketik-mengetik di Copilot, keyboardnya Acer Spin ini walaupun dia kelasnya Acer tapi beda dengan Acer Aspire yang kelasnya 4-5 jutaan. Keyboardnya yang di sini kerasa lebih tactile, lebih solid, kerasa mahal lah. Ada backlightnya juga, feel-nya lebih mantap dan touchpadnya juga beda. Di Acer Aspire ini banyak kerasa lebih premium dengan travel distance yang pas. Permukaan touchpadnya juga nyaman dan di atas kiri pojok touchpadnya ada fingerprint juga untuk akses mudah ke Windows Hello. Selain Copilot, Windows 11 sekarang juga lebih gigih ya. Biasanya aplikasi-aplikasi yang receh bawaan Windows itu kan ya kayak jadi pajangan aja nggak kepake. Contohnya kayak aplikasi Paint. Sekarang di Paint kalau misalkan kita mau remove background tinggal beberapa klik aja dan backgroundnya langsung hilang. Dan sekarang juga ada layer-layernya. Jadi kita bisa edit foto di Paint dengan lebih mudah. Karena Paint itu kan aplikasi yang ringan banget. Snipping tools sekarang juga jadi lebih powerful. Snipping tools sekarang bisa kopas teks yang ada di gambar yang udah kita snip dari website atau galeri. Kalau mau sensor tulisan-tulisan penting sebelum dikirim ke klien atau teman juga sekarang lebih mudah dengan quick redact-nya. Kalau mau edit video dengan cepat buat seru-seruan aja kita bisa pakai yang namanya Microsoft Clipchamp.
kita bisa edit dengan cepat dengan AI-nya. Tinggal pilih aja beberapa file untuk dijadikan video dan tinggal klik-klik aja dan beres. Kita juga bisa atur videonya mau vertikal atau horizontal. Dan ini adalah hasil video saya pakai Microsoft Clipchamp dengan menggunakan foto-foto yang saya buat di Copilot. Preview hasil Copilot tadi juga udah enak di layar Acer Aspire 5 Spin ini karena layarnya udah IPS dan layarnya Acer dari dulu itu selalu real IPS, gak pernah main dengan IPS level. Resolusinya juga udah Full HD, cuman sayangnya untuk color gamutnya ketika kita tes pakai Spider Data X Elite device kita, ya sRGB-nya itu ada di 62%. Bukan angka yang ideal sebenarnya kalau untuk editing, tapi mengingat harganya ya masih bisa dimaafkan. Kalau misalkan kita gunakan untuk streaming, entertainment itu juga masih nyaman karena layar IPS-nya ini adem. Ya layarnya memang menurut saya bukan angka yang ideal, tapi untuk spesifikasi lain masih oke, kayak prosesornya. Dia ada dua varian, jadi ada Intel Core i5 dan Intel Core i7 generasi ke-13. Yang kita bahas sekarang, yang Core i7 1355U dengan 10 core. Jadi ada 2 performance core dan 8 efisiensi core. Yang max boost-nya bisa sampai 5 GHz. Gila ya, prosesor seri U sekarang udah 5 GHz. Graphic card-nya dia pakai Intel Iris Xe dengan 96 execution unit. Terus untuk memori RAM 16 GB dual channel LPDDR5. Emang nggak bisa di-upgrade karena LP, tapi karena udah dual channel, jadi ya masih oke. SSD-nya kalau di websitenya Acer tertulisnya sih ya NVMe Gen 4, tapi sayangnya ketika kita tes pakai Crystal Dismark versi 10, speednya itu ya lebih tinggi dari NVMe Gen 3 sebenarnya, tapi untuk sebuah NVMe Gen 4 masih kurang kenceng karena ada di 3700-an Mbps. Dan dengan konfigurasi Core i7 RAM 16GB-nya ini, kalau kita tes di Cinebench R15 dengan kondisi dicolok atau rata kanan, untuk multicore-nya dia bisa stabil di kisaran 1300 poin, single core-nya itu ada di 263. Terus kalau misalkan nggak dicas, memang ada penurunan performa tapi nggak banyak. Dengan multicore-nya itu stabil di kisaran 1000 poin, single core-nya di 243 poin. Lanjut tes editing, seperti biasa kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang bisa kita pakai. Kita ekspor ke 4K dulu dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 34 detik. Kalau kita turunkan ekspornya ke Full HD 3 menit 14 detik. Lanjut untuk 3D rendering, pakai Blender template BMW 5 menit 42 detik. Kalau kita pakai GPU render di 8 menit 22 detik. Wah, ini lebih lama sih ya kalau pakai GPU rendernya. Lanjut di tes 3D Mark, kita coba untuk stability-nya dapat berapa dan hasilnya di time series stress test dia itu lolos dengan skor yang hampir sempurna ya, 99,8%. Kalau untuk skor lainnya, Firestrike dia dapat 4969, time spy-nya di 1802. Lanjut kita coba untuk tes gaming. Kita coba game yang casual dulu ya, kayak Dota 2 dengan resolusinya Full HD, grafiknya fastest, dan hasilnya Acer Aspire 5 Spin ini bisa dapat average FPS sekitar 134, maksimumnya bisa 160, dan drop FPS-nya cuma di 119, gak pernah di bawah 100. Lanjut ke game casual tapi lebih kompetitif, yaitu Valorant, dengan resolusinya sama juga Full HD, grafiknya low, dan hasilnya average FPS juga masih tembus di atas 100 FPS dengan 112 FPS, maksimumnya bisa 154 FPS. Drop FPS itu paling cuma di 80-an FPS. Jadi kalau gitu, lanjut kita tes ke game yang agak triple A, yaitu game Genshin Impact. Dan hasilnya di game Genshin Impact dengan grafik yang lowest ini, 60 FPS-nya aktif, dia bisa dapat average stabil 60 FPS. Drop FPS-nya nggak pernah turun di bawah 50 FPS. Jadi kalau untuk main game Genshin Impact aman-aman aja. Tapi kalau kita gunakan untuk game yang lebih berat lagi kayak Far Cry 5 contohnya ya, dengan grafiknya mentok rata kiri, average FPS sih dia masih bisa 30-an, maksimumnya 43, tapi kadang kalau drop FPS di bawah 20 FPS. Jadi agak kurang nyaman kalau di game Far Cry 5. Lanjut kita gunakan dia seperti kodratnya, karena ini kan Aspire ya, bukan Acer Nitro atau bukan Acer Predator. Jadi kita gunakan dia untuk keperluan office. Kayak kita coba ekspor PPT 150 slide ke PDF, dia berhasil melakukannya hanya dalam waktu 5 detik aja. Excel kalau kita gunakan untuk randomize database yang banyak banget, cuma 39 detik aja. Dan ketika kita gunakan adapternya, kalau main game itu wattmeternya cuma di 67,2 watt. Kalau digunakan untuk office kayak writing aja, cuma di 55 watt. Jadi ya termasuk hemat daya. Dan seperti biasa, setelah kita stress test, kita main game cukup lama dan laptopnya cukup hangat, kita coba untuk clear suhu permukaannya. Dan hasilnya suhu tertingginya itu ada di 44,1 derajat Celcius. Tapi keyboard yang memang biasanya kita pakai untuk ngetik, untuk ngegame itu masih tergolong dingin. Karena di bawah 40 derajat Celcius dengan suhunya itu ada di 39,8 derajat Celcius. Lanjut. Webcamnya ini punya resolusi yang gede, 1080p 30 fps, dan dia juga ada fitur yang namanya auto frame. Jadi kalau misalkan saya geser ke sini, dia bakalan ngikutin
Nah, ngikutin terus dan juga ada fitur eye contact di mana mata saya bakalan tetap menuju ke dia. Terus juga ada background effect juga. Dan untuk kualitasnya kayak gini kira-kira mikrofonnya kalian juga bisa denger. Di atas saya itu ada AC dan PC di belakang saya juga gereng kalau bahasa Jawa. Dan kalau misalkan kalian bisa denger suara saya dengan bagus, berarti mic noise cancellingnya bagus juga. Untuk kualitas kameranya oke sih. Dan responsif banget. Kalau misalkan saya gerak, langsung langsung pusing saya. Konektivitasnya juga udah oke kayak Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya juga udah Bluetooth versi low power versi 5. Dan untuk portnya dia ada USB-C Thunderbolt 4 yang support sama power delivery dan juga DisplayPort. Port lain ya lengkap ya, kayak ada HDMI, USB Type-A dan ada audio jack. Untuk baterai dia punya kapasitas 56,4 watt-hour yang ketika saya coba tes pakai Microsoft Edge Wi-Fi dia bisa bertahan sekitar 10 jam 20 menit. Angka yang sebenarnya juga masih awet untuk baterai ukuran segitu. Kalau untuk charging time standar sih ya, 0 ke 100% butuh waktu sekitar 140 menit atau 2 jam 20 menit. Harganya untuk yang kita bahas ini sebenarnya ya karena masuknya ke kelas Aspire ya harganya masih relatif terjangkau. Karena dia pakai Intel Core i7, terus juga generasi ke-13, bisa dibuka 360 kayak gini, harganya ada di sekitar 13 juta. Memang kalau secara harga udah 2 digit yang gak murah juga, tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya yang sama-sama convertible dan pakai Intel Core i7 generasi ke-13, Acer ini masih masuk harga yang make sense atau terjangkau. Karena ya di harga ini kita udah dapat laptop convertible 2-in-1 yang bisa dilipat sampai 360, Windows 11-nya juga udah versi terbaru dari pabriknya udah kayak gitu dengan Copilot dan fitur-fitur AI yang kalian lihat tadi. Spesifikasinya juga udah Core 7 Gen 13, RAM-nya 16GB, storage 512GB. Konektivitasnya juga lengkap. Kalau untuk kekurangannya, untuk sebuah laptop convertible 2-in-1 menurut saya dia secara bobot lumayan berat, ada di 1,6 kg, dimensinya juga nggak tipis-tipis banget di 1,7 cm. Tapi wajar sih karena secara build quality dia solid banget. Bahkan bagian punggungnya ini pakai aluminium yang dipegang itu aja kayak bukan Aspire gitu. Jadi kalau masuk ke Acer Swift juga masih bisa sebenarnya karena kerasa solid. Kekurangan lain di storage sih, dia belum 6000 Mbps, untungnya nggak 256 tapi langsung dikasih 512GB. RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena solder dan layarnya kalau Acer mau kasih 100 sRGB, menurut saya bakalan still deal lagi ya karena layarnya ini dengan digabungkan dengan Copilot-nya tadi untuk editing, untuk bikin-bikin gambar, kayak lebih enak aja gitu. Dan seperti biasa, harga ini udah include dengan Windows 11 dengan versi terbarunya dan juga ada OHS 2021. Jadi tinggal pakai aja, garansi Acer juga udah 3 tahun. Overall dengan harga 13 juta, laptop satu ini dengan Copilot dan performanya tadi bisa jadi salah satu pilihan laptop convertible 2-in-1 yang sangat mudah untuk saya rekomendasikan. Jadi kalau ada yang tanya laptop touchscreen harga 10 jutaan, nambah 3 juta, laptop ini bagus gitu. Saya Andika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.